Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, atas hidayah dan inayahnya. Allah masih memperkenankan kita di awal kehidupan kita di pagi ini untuk kita bisa sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak di antara kita yang pada saat ini masih terlelap dalam mimpi-mimpi indah mereka. Salawat teriring salam sama-sama kita sampaikan kepada manusia junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, serta kepada seluruh umatnya yang istiqamah dalam menapaki sunnah-sunnah beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sekarang kita sudah berada di tanggal berapa Pak? Hijriah 26 bulan Jumadil Akhir. Artinya sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di bulan Rajab mayoritas ulama atau sebahagian besar dari kita meyakini bahwa pada bulan Rajab itulah terjadi satu peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dari Bani Hashim pada saat itu mengalami boikot, diembargo, nggak boleh mengadakan transaksi baik jual beli, pernikahan dan sebagainya oleh kalangan Quraisy selama 3 tahun. Berat Bu. Bahkan sampai pada saat itu harta dari Khadijah yang terkenal sebagai konglomerat kaum Quraisy di Mekah pada saat itu habis untuk membiayai seluruh Bani Hashim pada saat itu. Bahkan para sahabat sampai memakai namanya daun-daunan. Masya Allah. Setelah pemboikotan itu, tak lama kemudian paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib yang kita kenal sebagai seorang pembela perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. 6 bulan kemudian istri tercinta beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat terasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dakwah belum begitu berkembang di Mekah. Sementara pembela-pembela beliau sudah pada meninggalkan beliau. Berat terasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tersetir dalam pikirannya untuk melebarkan sayap dakwahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar
bersama dengan Zaid bin Haris, pembantu beliau, menuju kepada Taif. Ternyata di Taif tidak diterima dakwah Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampai dikatain, dihina, dicaci maki, dan bahkan ditimpukin. Mulai dari anak-anak kecil sampai dengan orang tua, mulai dari yang laki-laki sampai yang perempuan, seluruh penduduk Taif mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat bu rasanya bu dakwah itu. Kalau kita yang di sini, masya Allah masih enak dakwahnya. Seperti kayak saya masih tinggal menyampaikan aja, duduk, meja disediain, kursi disediain, fasilitas disediain. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya begitu berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah karena tidak diterima, beliau kembali ke Mekah. Kemudian ada mengatakan bahwa tatkala saat itu Rasulullah berada di Masjidil Haram, dan sebagian ulama mengatakan pada saat itu beliau berada di rumah Ummu Hani. Di waktu malam tiba-tiba atap rumah itu terbuka. Ada seberkas cahaya, dua malaikat datang menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW dibelah dadanya. Ini adalah pembelahan dada kedua bagi Rasulullah, yang sebelumnya pernah terjadi pada saat itu di Bani Sa'adah, pada saat diasuh oleh Halimatus Sa'adiyah. Usia pada saat itu beliau 4 tahun, pernah mengalami pembelahan dada. Tatkala malaikat membelah dadanya, dikeluarkanlah jantung hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibersihkan dengan menggunakan air zam-zam dari bejana emas yang dari surga. Kemudian dimasukkan di dalamnya iman, di dalamnya ilmu dan hikmah. Kemudian dimasukkan kembali, kemudian dijahit. Medisnya medis malaikat, bukan medis kita, hanya sebentar. Kemudian Jibril datang bersama dengan kuda tunggangan burak yang besarnya sebesar bigol. Kemudian terjadilah perjalanan pada saat itu. Rasulullah bersama dengan Jibril mulai melaksanakan perjalanan Isra, yaitu perjalanan di waktu malam. Mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, tatkala Rasulullah menambatkan burak, kemudian beliau naik, langsung diangkat menuju Mi'raj, menuju kepada Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang didapat oleh Rasulullah? Apa yang didapat oleh Rasulullah, Pak? Allah mensyariatkan salat 5 waktu. Inilah perintah satu-satunya perintah yang Allah turunkan di langit. Sementara perintah-perintah yang lain Allah turunkan di bumi. Salat Allah wakilkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu turun di bumi. Infak, puasa, sedekah, semua haji pun turun di bumi. Sementara salat tidak. Rasul yang diundang oleh Allah, Rasul yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka begitu besar nilai salat. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, pada kesempatan ini pembahasan yang akan yang ingin coba saya sampaikan, yaitu tentang maslahatus shalah, kebaikan-kebaikan, manfaat, fadilah, faidah dari salat. Kami mencatat ada sekitar 13 manfaat dan keutamaan dari salat. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kaidah, syari'u la ya'muru illa bima maslahatu khalisatun aw rajihatun wa la yanha illa amma mafsadatuhu
khalisatun aw rajihatun, yang artinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang pasti mendatangkan maslahat, dan maslahat lebih banyak dan lebih baik. Dan tidaklah Rasulullah dan Allah melarang sesuatu kecuali perkara tersebut benar-benar membawa kerusakan yang benar-benar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, segala perintah ataupun larangan itu kita kenal dengan syariat, dan dampak dari syariat jika kita kerjakan membawa kebaikan bagi diri kita baik di dunia maupun di akhirat, dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara sesuatu apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu pasti akan membawa keburukan baik kita, baik di dunia maupun di akhirat, dan akan dicatat sebagai orang yang bermaksiat dan berdosa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat sholat yang pertama saya coba merunut mulai dari dunia, karena kita berjalan dari dunia sampai menuju kepada akhirat. Yang pertama manfaat sholat yaitu sholat sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, surat Thaha surat 20 ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingat kepada diriku. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti tanda kita sebagai seorang hamba yaitu senantiasa sujud, rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang-orang yang tatkala menjelang akhir hayat mereka merasa sedih dan kecewa karena belum sekalipun sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita ibu bapak. Cerita ini saya dengar di YouTube tentang kisah seorang mu'alaf. Beliau bertempat tinggal di Eropa. Sang laki-laki, sang suami telah masuk Islam lebih dahulu. Agama sebelumnya itu agama Kristen. Islamnya masih disimpan atau diumpetin masih disembunyikan. Kemudian karena sudah mengatakan dirinya Islam, maka beliau melaksanakan sholat secara sembunyi-sembunyi. Qadarullah, tatkala sedang sholat ketahuan oleh istrinya. Istrinya bertanya, apa yang kau lakukan? Apakah engkau telah pindah keyakinan? Sang suami mengatakan, iya, aku telah pindah keyakinan dan aku seorang muslim sekarang. Aku saat ini sedang sholat. Kemudian sang istri nggak banyak tanya, diikutin gerakan sholat sama suami. Tatkala sampai sujud, menangis itu istrinya bu. Apa yang keluar dari kata-katanya? Demikianlah seharusnya kita menyembah kepada Tuhan. Karena kita tahu yang namanya orang-orang Kristen kan kalau namanya sedang beribadah tinggal duduk manis, senang-senang dan nyanyi-nyanyi. Beginilah seharusnya penyembahan sesungguhnya kepada Tuhan. Dan alhamdulillah kita orang-orang muslim telah membuktikan itu. Kita tundukkan semua kebanggaan kita, apapun yang kita banggakan di muka bumi ini, mulai dari pangkat, jabatan, harta dan kedudukan,
semuanya kita lepas, kita tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkeluar dari lisan kita Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Maha besar, maha suci Engkau ya Allah, Rabb yang maha tinggi. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb yang maha agung. Ada pengakuan dalam diri kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini manfaat yang pertama dari sholat sebagai bukti kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang senantiasa kita nyatakan. Kita yang nyatakan kepada dalam sholat kita tatkala kita membaca doa suratul Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, kita tahu yang namanya tauhid itu ada 3. Ada yang disebut dengan tauhid rububiyah, ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ada yang keempat, yaitu tauhid hukmiyah, tapi ini tidak dicantumkan oleh ahli-ahli tauhid. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Bu, kita sering dengar itu Bu ya, tauhid rububiyah. Apa itu Bu tauhid rububiyah? Pak, apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah yaitu pengakuan kita kepada Allah terhadap segala sesuatu apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang menjamin keselamatan kita. Artinya apapun yang datangnya dari Allah dan kita mengakuinya, itulah tanda kita bertauhid kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua mengakui, bahkan orang kafir sekalipun mengakui tauhid rububiyah. Kita tanyakan kepada orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan mengatakan Allah. Siapa yang mematikan dan menghidupkan? Mereka pun juga yakin Allah. Hanya bermasalah bagi mereka orang-orang kafir, yaitu dalam tauhid uluhiyah atau ilahiyah atau ubudiyah. Apa itu tauhid uluhiyah atau ubudiyah? Tauhid ubudiyah atau uluhiyah yaitu pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar kita aplikasikan, kita wujudkan dengan ketundukan dan taat kita kepada Allah sesuai dengan syariat Allah. Artinya kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin bahwa Allah adalah sebagai Khalik, maka kita tunduk tatkala Allah memerintahkan salat, kita salat. Karena kita yakin Allah sebagai Zat pemberi rezeki, maka kita yakin bahwa Allah lah sebagai pemberi rezeki, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin Allah sebagai yang bisa menjaga kita dari kemudaratan, maka kita minta perlindungan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku atau kita semua beribadah kepadamu, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami benar-benar memohon pertolongan. Ini pengakuan kita. Maka sebagai bentuk pengakuan kita yang terbaik, yaitu dengan senantiasa melaksanakan rukuk dan sujud atau salat. Salat 5 waktu yang telah Allah syariatkan langsung melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu, jaga itu baik-baik. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah. Kemudian manfaat yang kedua yaitu salat sebagai pembeda antara kita dengan orang-orang kafir. Kenapa perlu ini di dunia? Perlu. Kalau seandainya kita tidak ada pembedaan antara kita dengan orang kafir, maka apa gunanya sebuah identitas?
Maka apa gunanya sebuah keyakinan jika tidak ada perbedaan dalam bentuk syariat? Ada wacanakan waktu itu dari pemerintah kita untuk dihapus di dalam KTP status agama. Bisa kita bayangkan, Bu, jika semua orang nggak tahu agamanya apa, tiba-tiba kemudian ada orang itu meninggal dunia wafat, lalu bagaimana kita akan mengurus jenazahnya? Apakah dengan cara Hindu? Apakah dengan cara Buddha yang dibakar? Atau dengan cara Kristen yang dengan dikremasi? Atau mungkin dengan cara kita? Kalau seandainya agama tidak diketahui, identitas tidak diketahui, bagaimana kita akan menyelenggarakan itu semua? Dan salat adalah sebagai pembeda bagi kita dengan orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina rajula wa baina syirki wal kufr tarkus salah." Sesungguhnya bagi seorang laki-laki atau kita semua, bedanya antara orang-orang syirik dan orang-orang kafir, yakni meninggalkan salat. Artinya, jika ada seorang muslim meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia bisa dikategorikan sebagai orang yang kufur. Berat, Bu. Berat. Walaupun kita tahu kufur itu ada yang namanya kufur i'tiqad dan kufur amali. Kalau seandainya orang itu nggak melaksanakan salat hanya karena dasar malas-malasan aja, maka dia dikategorikan sebagai kufur amali. Tapi kalau dia meyakini bahwa salat ini tidak penting dan bukan syariat, maka dia sudah keluar dari Islam selama-lamanya. Maka jagalah salat kita sebagai identitas bagi kita, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, yang ketiga, salat sebagai wasilah atau sarana dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang beriman menyelesaikan setiap permasalahan, setiap kesulitan, setiap kesusahan. Kalau seandainya kita sedang galau, kalau seandainya kita sedang hati kita bimbang, ragu dan sebagainya, maka Allah telah memberikan kepada kita sebuah sarana, sebuah wasilah, yaitu dengan kita melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini kalau kita baca mulai dari ayat 153 sampai dengan 157. Di ayat 153 Allah menjelaskan kepada kita, "Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sementara sabar dan salat, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." Di ayat selanjutnya Allah menjelaskan begitu banyak macam-macam ujian dan cobaan. "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'" dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara menyikapi kita sebagai orang yang beriman? Dengan sabar, dan sabar yang pertama terucap dari lisan dengan kalimat "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Itulah tanda orang yang sabar. Bu, bukan bermaksud teriak, Pak. Bukan bermaksud teriak, Bu. Ini sebuah pengalaman pribadi saya. Tatkala orang tua saya, ibu saya, nyak, saya manggilnya nyak. Tatkala pada saat itu tanggal 27 Mei tahun 2006, selepas saya mengisi dialog fajar di sini, pulang ke rumah, dapat kabar terjadi gempa di Jogja, Bantul pada saat itu. Kami pulang semua, Pak. Kami pulang sekeluarga ke sana. Sampai di sana malam udah nggak ketemu siapa-siapa. Ketemu dengan rumah saudara. Setelah ketemu, paginya saya tanya, "Nyak di mana?" "Nyak udah di rumah sakit."
karena beliau pada situ punya penyakit jantung. Oh, ya udah. Kemudian kita beres-beres. Kemudian saya minta kakak saya untuk jemputnya, kita bawa pulang ke Jakarta. Berangkat kakak ke sana. Pada saat lagi beres-beres, dapat berita, nya udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya secara pribadi pada situ langsung ambil air wudhu. Kita wudhu, sholat 2 rakaat. Dalam saat itu tumpah semua. Semua yang kita rasakan sih tumpah. Ayat-ayat kita bacakan dengan desiran, tangis ya semuanya. Masya Allah. Setelah kita tumpahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam hati, Masya Allah, plong. Hati ini rasanya plong. Tatkala jenazah sudah nyampe kepada kita, plong aja kita seperti itu. Urusan pun begitu plong, Masya Allah. Ini yang banyak dilakukan oleh salafus soleh pada zaman itu. Lihat tatkala disampaikan berita kepada Hasan Al-Basri, tatkala dikabarkan kepada beliau bahwa saudaranya telah meninggal dunia, maka beliau kemudian dandan dengan rapi. Dia menyisir rambutnya, memakai wangi-wangian, kemudian salat 2 rakaat. Para tetangganya heran, kenapa kok sampai seperti itu? Padahal saudaranya wafat, kok sampai salat? Dibacakan ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kemudian selesai dibaca itu disampaikan bagaimana aku tidak akan bergembira. Kenapa aku tidak bersukacita? Karena di balik musibah itu Allah berikan kepada kita pahala yang begitu besar. Pahala sabar itu nggak ada nilainya, Bu. Nggak terukur, hanya Allah yang bisa mengukur besarnya pahala sabar. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, demikianlah dalam salah satu hadis Rasulullah pun mengatakan bahwa Rasulullah setiap ada permasalahan maka beliau akan melaksanakan salat 2 rakaat untuk minta kepada Allah bagaimana cara penyelesaiannya. Apapun kita bisa melaksanakan salat dengan salat mutlak. Pun kita diajarkan seperti itu. Kalau kita bimbang dengan 2 pilihan, ada disyaratkan bagi kita salat sunnah istikharah. Kita punya keinginan yang kita harapkan banget kepada Allah, kita melaksanakan salat hajat. Ada tuntunan dari salat-salat itu sendiri, yang dengan salat itu bisa menenangkan dan menenteramkan hati kita. Yang dengan salat itulah kita menjadi damai, sehingga kita menganggap semua permasalahan bisa diselesaikan karena kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, karena kita merasa yakin bahwa Allah senantiasa bersama kita, maka dalam setiap permasalahan kehidupan kita pun kita tumpahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah menyatakan dalam salah satu hadisnya, mintalah kepada Allah walaupun hanya urusan tali sepatu. Artinya walaupun cuma urusan yang remeh-temeh, kita minta kepada Allah. Apatah lagi minta yang besar. Surga mahal, Bu, maka minta sama Allah, jangan minta sama yang lain. Hidup bahagia itu mahal, Bu, maka minta kepada Allah, jangan kepada yang lain. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, salat sebagai wasilah bagi kita untuk mendatangkan rezeki. Jadi bagi kita yang merasa sulit, susah dalam merasa kehidupan di dunia ini, maka salat sebagai sarananya untuk kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Toha surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha nas'aluka rizqan nahnu narzuquka
wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk senantiasa mendirikan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, tapi Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan kebaikan itu, akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini senada dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila telah dilaksanakan salat, fantashiru fil ard, maka bertebarlah kalian di bumi Allah. Bertebarlah kalian dengan usaha-usaha kalian, yang berdagang dengan berdagangnya, yang dengan kerja kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Wabtagu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah. Dan salah satu keutamaan dari Allah yaitu dimudahkan kita dalam mencari rezeki. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, bagi kita orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat, orang yang senantiasa menjaga salat, ukuran rezeki kita bukan dari kualitas kita banyak dan sedikitnya, bukan itu Bapak dan Ibu. Min fadlillah dalam ayat ini dimudahkan kita mencari karunia Allah. Yang pertama, para mufassir menjelaskan, kita akan dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal. Garis bawahi ini, halal. Karena orang yang salat, menjaga salatnya, senantiasa memperhatikan apa yang dia makan. Dia tidak akan berusaha untuk makan yang haram. Dia akan mencari yang halal. Karena begitulah Allah berfirman. Allah memerintahkan kita pada hal-hal yang haram. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Yang kedua, Allah akan cukupkan kita dengan yang halal. Allah tanamkan dalam diri kita orang-orang yang salat rasa qanaah, rasa cukup dengan yang halal. Lihat, banyak kita jumpai Bapak Ibu, orang-orang kita kehidupannya mungkin hanya biasa-biasa saja, sangat-sangat sederhana. Bagi mereka tatkala sholat ditanya, Masya Allah bagaimana Bapak Ibu, Masya Allah Alhamdulillah kami baik. Kita ada kehidupannya biasa. Kita ngobrol dengan mereka, apa ucapan mereka? Asal bisa cukup hari ini kami makan, maka sudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cukupkan, Allah tanamkan ke dalam diri kita rasa cukup terhadap hal-hal yang Allah halalkan bagi kita. Kalau kita sudah merasa cukup dengan yang halal, maka Allah akan jaga mata kita, Allah jaga hati kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Tidak akan kita merasa risau melihat saudara kita, tetangga kita yang punya rumah baru, yang punya mobil baru, yang punya motor baru. Enggak risau kita melihat tetangga kita, teman kita, saudara kita yang punya tas baru bermerek lagi, punya sepatu baru. Enggak risau kita, karena cukup. Allah sudah cukupkan kita dengan yang halal. Menjaga murka rasa qanaah ini begitu penting bagi kita dan Bapak Ibu. Makanya dengan senantiasa kita Allah akan tanamkan itu ke dalam diri kita. Tinggal kita menjaga mata kita, jaga hati kita agar tidak tergerus oleh godaan-godaan setan. Kenapa? Karena salah satu tipu daya setan yaitu senantiasa membisikkan kepada manusia rasa takut miskin. Itu salah satu jebakan setan. Maka dengan senantiasa kita menjaga hubungan kita dengan Allah, maka insya Allah kita bisa terbebas dari jeratan-jeratan tipu daya setan. Kemudian yang ketiga,
Allah akan melindungi kita dengan sikap wara, berhati-hati dalam kita bermuamalah. Orang-orang yang salat akan senantiasa berhati-hati, akan menilai, menjaga apakah ini halal atau haram yang kami makan, apakah ini halal atau haram jika kami kerjakan. Karena yang namanya haram dan halal bukan hanya dari zatnya, bukan hanya bagaimana kita menyatakan halal dan haram li zatihi, tapi halal dan haram li arsabihi, bagaimana cara kita mendapatkannya, bagaimana cara kita memperolehnya. Makanya Islam menerangkan kepada kita bagaimana cara mencari rezeki yang halal. Inna Allah, sesungguhnya Allah haram Allahu bai'a wa halal. Inna Allah halal bai'a wa haram riba. Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan yang namanya riba. Ini muamalah yang jadi garis besar kita, Bu. Bagaimana kita bermuamalah? Bagaimana cara kita berjual beli dengan hal-hal yang haram, baik zatnya yang kita jual halal, cara menjual belinya juga dengan cara halal, akadnya jelas dan sebagainya. Itu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu salat sebagai sarana bagi kita untuk senantiasa merendahkan, mengistirahatkan jiwa kita. Bu, dunia ini begitu penat, dunia ini begitu sibuk. Kalau kita mencari dunia, seakan-akan hari itu kurang karena sibuknya kita. Sibuk, bahkan sampai-sampai untuk yang namanya urusan ukhrawi, seakan-akan gak ada waktu lagi bagi kita. Kita pusing dan kita penat, lelah kita mencari dunia. Tapi dengan sholat, Allah mengistirahatkan jiwa kita, mengingatkan diri kita kembali tentang hakikat tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Rasulullah sedang dalam satu safar, entah itu dalam safar atau dalam peperangan, tatkala bersama dengan pasukan kaum muslimin, setelah mengepung pasukan kaum musuh, penat dan lelah sebagainya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkata kepada, ya Bilal, akhrimna bis shalah. Wahai Bilal, kumandangkan azan, istirahatkan kami dengan salat. Maka lihat, Rasulullah dan para sahabat tatkala melaksanakan salat begitu bersedih, istirahatkan jiwa kita, diistirahatkan perbuatan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita menjadi tenang, dengan salat kita menjadi nyaman, dengan salat kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang keenam, salat sebagai sarana bagi kita dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan kegalauan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij surat nomor 70 ayat yang 19 sampai dengan 23, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan bersifat keluh kesah. Seluh kesah, sering ngegerutuk, ngegrundel, ngomel. Ini tabiat kita sebagai manusia. Apalagi kalau seandainya pada hal-hal yang bagi kita gak nyaman, kita akan ngegrundel, keluh kesah kepada Allah. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir,
Bu, sifat kita manusia, ada potensi kita menjadi orang yang mudah berkeluh kesah dan sifat kikir. Bu, tatkala Allah menimpa kita dengan kekurangan, kita mengeluh, ya Allah, kenapa hidup kita begini-begini aja? Sementara tetangga Masya Allah hidupnya begitu enak. Liburan sekarang mereka bisa jalan-jalan, Bu. Mereka sekarang bisa nikmati yang namanya keliling dunia. Sementara kita makan aja Masya Allah begitu sulit. Itu dia manusia. Namun tatkala Allah berikan kepada kita rezeki, kita berharap, ya Allah, kalau aja seandainya Allah berikan aku rezeki 1 juta, maka aku akan berinfak paling tidak 10%, 100.000. Allah kasih kita rezeki 1 juta. Berpikir kita, Bu, ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, keperluan ini, keperluan itu. Air yang keluar cuma 5.000. Tadi janjinya 100.000 tuh, Bu. Begitulah kisah kita manusia. Tatkala banyak mulai berpikir sayang. Sekarang saja coba tatkala kita seperti ini. Ibu, bapak punya harta 100 juta umpamanya. Keluarkan zakatnya 2,5%. Berapa 2,5%, Bu? Berapa 2,5% dari 100 juta? 2.500.000. Kecil nggak, Bu? Kecil. Masih 100 juta. Allah kasih ibu 1 miliar. Mikir kita, gede ini mas, 1 mobil ini. Sayang. Itulah sifat kita. Ada rasa bakhil, rasa kikir di dalam diri kita. Illal musallin, kecuali orang yang senantiasa melaksanakan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu yang senantiasa menjaga salatnya dengan sebaik-baiknya. Yang bukan salatnya cuma seminggu sekali, yang bukan salatnya cuma setahun sekali, yang bukan salatnya kalau ingat dan butuh aja, enggak. Bagi mereka yang senantiasa menjaga salat, maka mereka akan bisa terhindar dari sifat itu. Paling tidak bisa dieliminir, disedikitin. Makanya Allah senantiasa memperingatkan kita, jaga salat. Lihat bagaimana tatkala sebelum salat dikumandang atau ditegakkan, waktu masuk bagi kita ditandai dengan azan. Muadzin mengingatkan kepada kita, hayya 'alas shalah. Yuk kita salat. Kenapa kita salat? Hayya 'alal falah. Agar kita mendapatkan kemenangan, agar kita mendapatkan kebahagiaan, agar kita mendapatkan kesuksesan, agar kita mendapatkan kedamaian. Itulah al-falah. Ini kan yang kita minta, Bu, dalam doa-doa kita. Wa minhum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka yang mengatakan, Rabbana, ya Allah Tuhan kami minta kepadamu kebaikan di dunia ini, dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kesulitan di akhirat. Kebaikan. Kami mohon kepadamu kebaikan di akhirat, dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Kita minta kepada Allah kebaikan di dunia, kita minta kepada Allah kebaikan di akhirat. Allah sudah ngasih kita sarananya, Bu, yaitu dengan sholat. Apa aja tadi, Bu? Yang pertama, sholat sebagai identitas kita sebagai seorang hamba. 2, sholat sebagai pembeda antara kita dengan dari kaum orang-orang kafir atau kaum musyrikin. Yang ketiga, dengan sholat Allah memberikan kita pertolongan dalam menghadapi musibah dan masalah. Yang keempat, sholat sebagai sarana bagi kita dalam mencari rezeki, memudahkan kita mencari rezeki. Kemudian yang kelima, Allah menjadikan salat sebagai sarana kita untuk menenangkan jiwa dan diri kita dengan salat atau beristighfar. Yang keenam, salat menjadikan kita sebagai dibebaskan dari perbuatan pikir dan senantiasa berkeluh kesah. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Salat yang ketujuh adalah salat sebagai syarat terbaik dalam kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga hubungan kita dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihimud dillatu wa 'ainama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Akan senantiasa ditimpa kehinaan ke dalam diri kita, kecuali mereka yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah dan yang senantiasa menjaga hubungan baik sesama manusia. Kalau kita baik dengan Allah, kita dekat dengan Allah, maka nggak ada lagi yang kita takutkan. Maka sering kita dengar ulang ucapan-ucapan syair-syair dari para sufi. Ya Allah, biarlah walaupun manusia semua membenciku, asal Engkau tidak membenciku ya Allah. Biarlah semua manusia atau seluruh makhluk tidak menghiraukanku, asal Engkau tetap senantiasa mengawasiku. Senantiasa kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu mi'rajatul mu'minin." Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Rasulullah diundang langsung oleh Allah, sementara kita mau dipanggil sama Allah. Bu, Rasulullah dipanggil oleh Allah dalam kita salat. Mau dipanggil sama Allah? Mau? Nanti saatnya kita dipanggil, alias kita pasti akan pulang. Kita akan mati. Ya Bu ya? Tatkala mati itulah kita semakin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia ini, dunia yang Allah ciptakan buat kita di sini, dunia yang penuh dengan tipu daya seperti ini, kalau tidak menggantungkan hati kita kepada Allah, dengan siapa kita akan bergantung? Maka jagalah senantiasa komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajidu faqsirud du'a." Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah yaitu tatkala berada dalam sujud. Maka perbanyaklah sujud dan meminta doa kepada Allah. Bermohonlah kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Tatkala sujud itulah kita yang terdekat dengan Allah. Pada saat sujud kita begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Karena kita sedang sujud, ketika kita dengan hati kita bercerita, kita minta kepada Allah. Apapun yang kita silakan minta kepada Allah di dalam sujud-sujud kita. Yang penting jangan sampai kita mengucapkan doa kita dengan bahasa Indonesia. Kalau kita punya hajat gak bisa bahasa Arab, paling tidak tanamkan, ucapkan di dalam hati kita. Jangan sampai bersuara. Karena kalau sampai bersuara dalam sholat, selain dari bacaan-bacaan sholat, maka bisa menjadikan batal. Ya Bu ya, udah sujud lama-lama, doanya minta lama-lama, bahkan dari yang kecil-kecil kita minta sampai yang besar kita minta. Kalau sampai batal kan sayang. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, dengan salat Allah mendidik kita menjadi orang-orang yang senantiasa disiplin kepada waktu, mampu menghargai waktu. Karena orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang gak senang berleha-leha. Orang-orang yang beriman akan menjaga waktunya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu telah ditetapkan
diwajibkan yang waktunya telah ditentukan. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, salat sudah ditentukan waktunya, yaitu salat fardu. Waktunya telah ditentukan, nggak bisa kita seenak-enaknya dalam melaksanakan salat. Karena yang namanya salat adalah ibadah yang paling dekat, yang paling sempurna, dan setiap ibadah harus sesuai dengan aturan al-ibadah taufikiyah. Ibadah sesuai dengan taufikiyah yang sudah ditetapkan syariat-syariatnya, aturan-aturannya, syarat dan rukunnya. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, bagi kita orang-orang yang beriman, setelah mengerjakan sesuatu maka kita akan mengerjakan yang lain. Demikian Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah, apabila selesai satu maka kerjakanlah yang lain. Kita tidak menjadi orang yang senang berleha-leha. Orang-orang yang beriman akan senantiasa menjaga, menghargai waktu yang Allah berikan. Terendah paling tidak yang dapat kita lakukan yaitu senantiasa ingat kepada Allah. Basahi lisan kita dengan zikir-zikir kepada Allah. Ibu lagi masak, zikir kepada Allah. Mungkin nggak bisa stres kalau tidak tetap senantiasa terkoneksi dengan Allah. Lagi masak, cobain kasih garam, keasinan. Apa yang terucap? Astagfirullah, keasinan. Zikir kita kepada Allah. Ya Bu, itulah kita. Lagi jalan, kepleset, apa terucap kita? Astagfirullah. Zikir lagi kita kepada Allah. Pun tatkala kita bersin saja, apa terucap? Alhamdulillah. Zikir lagi kita kepada Allah. Hargai semua itu. Hargai waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena jangan dikira yang namanya zikir ringan, tapi nanti di akhirat waduh, Masya Allah, akan membentuk amal yang begitu besar. Ganjaran yang begitu besar bagi Allah. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah. Kemudian yang ke-9, salat sebagai perisai bagi kita, penjaga bagi kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apa itu perbuatan keji? Apa itu perbuatan munkar? Fahisha. Perbuatan keji itu perbuatan yang bukan hanya berdampak bagi diri kita, tapi dia akan berdampak kepada juga orang lain dan membawa kerusakan dalam syariat. Contoh, perbuatan fahisha yang diterangkan oleh Allah adalah zina. La taqrabu zina innahu kana fahisha. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang jelek. Jangan kalian dekati zina. Karena jika orang itu berzina, siapa yang rusak? Dirinya akan rusak. Dia akan mendapatkan malu, dia akan mendapatkan aib. Belum lagi kalau seandainya pasangan zinanya itu senang bergonta-ganti pasangan, maka Allah timpakan satu penyakit, azab, Masya Allah, buruk bagi kita. Dan kerusakan yang terbesar, dia telah merusak nasab. Karena salah satu tujuan dari syariat, maka serius syariah, tujuan dari Allah turunkan syariat Islam, salah satunya yaitu hifzun nasab, menjaga nasab. Karena kita tahu, bagi orang yang telah hamil di luar nikah, maka bayinya tidak dinasabkan kepada bapaknya, tapi kepada ibunya. Ini kan sudah merusak. Maka Islam menjaga itu semua. Dan kita orang-orang yang beriman, dengan senantiasa menjaga salat kita, Allah mendidik kita, mengingatkan kita dengan salat itu jauhlah perbuatan keji dan munkar.
Jauhi perbuatan yang dapat memberi kerusakan kepada orang-orang lain. Jaga diri kita, apalagi orang lain. Jaga kemuliaan kita, jaga kehormatan keluarga kita, jaga kehormatan Islam sebagai akidah dan syariat kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian kita percepat aja Ibu ya. Yang ke-9 salat 10 ya. Apa berarti Bu ya kita? Manusia Bu lupa Bu ya. Oh gitu ya. Saya mau kata kan bisa. Manusia tempat salah dan lupa. Yang ke-10 salat sebagai tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu 'alal khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul man istata'a ilaihi sabila." Syariat Islam itu ditegakkan dengan 5 perkara, dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan saum di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji jika mampu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad adamaddin." Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang dia melaksanakan salat, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah merubuhkan agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain bahwa nanti di akhir zaman, Bu, ini zaman kita Bu, kita ada di akhir zaman, bahwa nanti di akhir zaman sendi-sendi Islam, hukum-hukum Islam akan ditinggalkan satu persatu. Hukum yang pertama yang ditinggalkan dari umat Islam yaitu hukum waris. Maka berapa banyak di antara kita sekarang yang menuntut persamaan waris laki dan perempuan. Ini yang pertama akan kita tinggalkan dari umat Islam. Dan terakhir dari kita yaitu tarkus salat, meninggalkan salat, meremehkan salat. Sendi-sendi yang lain masih bisa berjalan. Allah cabut mulai dari hukum waris, Allah cabut nanti dari hukum jenayat, Allah cabut bagian dari hukum hudud. Sekarang saja kita lihat hukum hudud sudah dicabut. Bagaimana contoh cabut di negeri kita? Kalau kita lihat yang namanya para pezina, seharusnya kan mendapatkan hukum bagian telah melaksanakan muhsan, yaitu mereka berzina karena telah pernah menikah atau masih menikah, maka harus dirajam. Ada sekarang. Bagi sementara mereka yang masih sendirian, yang masih lajang apabila mereka berzina, apa hukumannya Bu? Dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan. Ada sekarang begitu. Sudah tercabut satu persatu hukum Allah. Dan sholat itu yang terakhir nanti akan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Jaga sholat kita dengan baik-baik. Saya percepat Bu ya. Kemudian yang ke-11, sholat sebagai pembersih dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya baca artinya aja biar supaya lebih cepat ya Bu ya. Rasulullah bersabda, bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali, apakah masih tersisa kotoran di badanmu? Para sahabat menjawab, tentu tidak ada ya Rasulullah, tidak ada tersisa lagi kotoran di badan. Itulah salat yang 5 waktu kita laksanakan.
Dengan salat kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita kerjakan. As-salawatu kafaratu bainahuma. Salat itu merupakan kafarat dari antara keduanya. Ibu melaksanakan salat subuh, sehabis subuh pagi ini sampai nanti waktu zuhur, mungkin nggak melakukan dosa dan salah? Mungkin. Habis salat aja kita kadang masih ngomongin orang, tuh ustadznya mau begitu, nggak jelas suaranya. Tuh baru salat aja tuh, dia mau begitu orangnya, dia begitu. Belum nanti tatkala tawar-menawar beli sama Yayu sayur, ini berapa Bu, bisa kurang nggak? Cicipin ya satu, masya Allah. Banyak dosa yang kita kerjakan. Yang kecil-kecilan mungkin kita sengaja atau tidak sengaja. Tapi tatkala kita sholat zuhur, Allah hapuskan salah-salah kecil, dosa-dosa kecil dari kesalahan kita. Nanti tatkala zuhur sampai asar, ada dosa-dosa, mungkin dosa mata, dosa telinga, dosa lisan yang kita lakukan, Allah hapuskan dengan salat pun begitu seterusnya. Maka kita bersyukur Bu, Allah menjadikan kita senantiasa melaksanakan salat. Itu yang tadi disampaikan oleh MC kita. Kita bersyukur kepada Allah karena kita telah melaksanakan salat subuh sebagai kewajiban kita kepada Allah dan sekaligus kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, salat adalah hal yang pertama kali nanti dihisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah riwayat At-Tabrani, perkara yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya dinilai baik. Apabila salat itu buruk, maka seluruh amalnya akan dihitung. Ya, kalau dianggap buruk, dihitung satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, salat sebagai cahaya, sebagai nur, sebagai bukti tanda bahwa kita adalah orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjaga salat, maka dia dapat cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa yang tidak menjaga salat, dan maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun dan Ubay bin Khalaf. Kemudian yang terakhir, salat adalah sarana kita menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat yang disampaikan oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ini sahabat Rasulullah. Pada saat itu usianya baru 13 tahun. Bu, Rabi'ah baru 13 tahun. Dia senantiasa menjadi khadimatur Rasul, menjadi pembantu Rasul, senantiasa menjaga, memenuhi semua kebutuhan Rasul. Kalau malam butuh wudu, diambilkan air. Rasul butuh ini, diambilkan dengan segera. Bahkan kalau seandainya dia tidak ketemu dengan Rasul, ada kerinduan di dalam hatinya, akan kembali buru-buru kepada Tuhan Rasul. Itulah Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah inilah juga yang bapaknya bernama Abdullah, yang tatkala perang Badar meminta izin kepada Rasulullah. Bapak Rabi'ah ini tua, sudah cacat pula. Minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk ikut perang Badar. Apa kata Rasulullah? Anaknya melarangnya, jangan Pak, bapak kan bisa dapat rukhsah, dapat keringanan, dapat dispensasi, udah tua, biar kami saja yang berjalan. Apa kata ayahnya Abdullah? Kalau bukan karena surga, tentu aku akan bisa mati. Karena surga tak akan aku lepaskan. Dan aku telah mencium baunya surga. Bu, orang-orang dulu kayak gitu Bu. Kayak gitu, karamahnya Allah berikan. Dalam medan pertemuan pun bisa mencium baunya surga walaupun belum terjadi. Dan orang tua atau Abdullah, ayah daripada Rabi'ah ini, adalah yang satu-satunya manusia yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penterjemah sekalipun. Dalam hadis dikatakan,
bahwa orang tua telah syahid, menemui syahidnya, kemudian menghadap kepada Allah, dan dia tak mendapatkan semua kenikmatan dari orang yang mati syahid. Tanya oleh Allah, wahai Abdullah, apa yang kau minta? Ya Allah, karena telah menyaksikan langsung betapa nikmatnya orang mati syahid, maka hidupkan aku kembali ke dunia untuk ikut berperang lagi. Apa kata Allah? Gak bisa. Takdir sudah ditetapkan bahwa yang mati gak akan hidup lagi. Kalau begitu ya Allah, kabarkan kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku betapa besar kedudukanmu dan mulianya aku di hadapanmu. Maka disampaikanlah hadis tentang masalah keutamaan mati syahid. Ini Rabi'ah. Rabi'ah tatkala usia 13 ditanya oleh Rasulullah, Ya Rabi'ah, kata Rasulullah, mintalah kepadaku. Minta kepadaku. Terus kata Rabi'ah, ya Rasulullah, aku minta semoga aku senantiasa bisa menemani engkau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, ada yang lain enggak? Enggak ada, itu aja. Bayangin usia 13 tahun yang ada di kepalanya dan pikirannya surga, menemani Rasulullah di surga. Sementara kita yang usia udah kepala 4, kepala 5, kepala 6 masih berpikir kepada dunia. Wah, rumah di sana bagus, kapan kita bisa beli? Wah, itu punya banget, masih dunia kita pikirin. Nanti anak kita gimana, nanti cucu kita gimana, kita akan ninggalin apa, masih dunia ada di pikiran kita. Sementara Rabi'ah usia 13 tahun sudah berpikir kepada surga. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau begitu bantulah aku, bantu aku untuk mewujudkan harapanmu, yaitu dengan senantiasa memperbanyak salat. Bukan salat yang wajib dibanyakin dulu ya, tapi salat sunnah. Karena kalau salat sunnah itu banyak macamnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja 13 yang dapat kami sampaikan dari keutamaan, manfaat, kebaikan, fadilah dari salat 5 waktu. Kita belum berbicara keutamaan salat berjamaah, kita belum berbicara tentang keutamaan salat sunnah. Tapi kita masih baru sampai di dalam salat fardu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah salat yang 5 waktu, terutama salat wusta, salat fardain, yaitu subuh dan asar, dan tegakkanlah sama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum. Pada salat berjamaah di masjid, salat maghrib, isya dan subuh, imam melantunkan bacaan salat dengan bersuara tinggi. Pada saat salat zuhur dan asar, imam tidak melantunkan suara. Mohon penjelasan. Ya begitulah yang diajarkan Rasulullah. Karena salat itu sifatnya tauqifi, harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah, yang kita ikutin. Begitulah salatnya. Rasul mengajarkan kita kepada seperti itu. Kalau salat berjamaah, maghrib, isya dan subuh, maka salatnya dijaharkan. Kalau zuhur dan asar, salat bacaan kita disunahkan demikian. Dan kita sebagai orang beriman cuma atiullah wa atiur rasul. Yang kedua, apakah diperbolehkan salat sambil menangis dan ketika sujud terakhir membaca doa dalam bahasa Indonesia? Kalau salat sambil menangis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang kita bisa meresapi bacaan salat. Maka bersyukurlah bagi Bapak dan Ibu yang bisa meresapi itu semua. Karena tangisan itu adalah karunia Allah yang tidak semua orang diberikan kepada kita manusia. Dengan tangisan itu
menunjukkan kedekatan dan kelembutan hati kita sebagai manusia. Itu dibolehkan Bapak dan Ibu. Kita menangis di dalam sholat kita, dalam bacaan kita. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ada 2 tetesan yang nanti di yaumil kiamah, tetesan itu akan menjadi penghalang atau hijab antara kita dengan api neraka. Yang pertama yaitu tumpahnya darah kaum syuhada, dan yang kedua tumpahnya air mata orang-orang yang sedang sholat sendirian di tengah malam. Nantinya dibolehkan kita nangis di dalam sholat, tapi jangan ditangis-tangisin sengaja ya Bu ya. Kemudian masalah bacaan doa tadi kami sampaikan, kalau yang dalam bahasa Indonesia jangan ucapkan, cukup dalam hati. Yang ketiga, seorang hamba yang paling dekat kepada Allah pada saat sujud. Ketika sholat, apa yang harus dibaca ketika sujud sesuai tuntunan hadis? Banyak bacaan sujud itu banyak, salah satunya Subhana rabbiyal a'la, kemudian Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Itu aja dibaca banyak. Atau doa-doa yang diajarkan Rasul selama doa itu ma'sur, artinya diajarkan oleh Rasulullah, apapun bentuknya boleh kita bacakan. Ya Bu ya. Kemudian yang keempat, apakah yang dimaksud dengan kesombongan sesuai hadis? Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batarul haq wa ghaddun nas. Sombong itu cirinya ada 2, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghaddun nas, senantiasa meremehkan manusia, senantiasa meremehkan orang lain, tidak menerima pendapat orang lain. Itulah bentuk ciri-ciri dari kesombongan. Dan kita semua berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita terbebas dari sifat sombong. Yang kelima, bagaimana kita bisa sholat khusyuk? Bu, khusyuk ini berbeda-beda dan yang tahu hanya diri kita. Nggak ada kriteria secara khusus, secara spesifik. Tapi yang pasti, yang namanya khusyuk yang satu, pertama terpenuhi syarat dan rukun. Yang kedua, dia mengerti apa yang dia baca. Yang ketiga, dia hadirkan hatinya dan pikirannya. Nah, ini yang sulit bagi kita. Jadi masing-masing kita punya tingkatan yang berbeda-beda. Ya Bu ya. Tapi kalau itu semua tetap jaga sholat kita. Walaupun pernah disampaikan oleh Ustadz kita, saya tinas zaman, maka nanti di akhir zaman ada orang yang sholat lam yusholin, tapi tidak melaksanakan sholat. Kita nggak tahu Bu, sholat mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sarankan tetaplah kita laksanakan sholat. Walaupun mungkin sholat kita belum khusyuk, walaupun sholat kita mungkin belum sempurna, tapi tetaplah kita melaksanakan sholat. Karena kita tidak tahu dinilai mana sholat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pada saat ini tatkala ibu sedang galau, gelisah, sholat begitu khusyuk dan nyaman, tenang, tatkala selesai sholat begitu damai. Mungkin itu yang diterima oleh Allah. Atau mungkin tatkala ibu lagi buruk-buruk dalam perjalanan, cuma karena lantar masih ingat kepada Allah, mungkin itu yang diterima oleh Allah. Kita tidak tahu sholat mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sarankan kita tetap jaga, tetap laksanakan sholat. Kemudian pertanyaan yang terakhir, mohon maaf Pak, saya nggak bisa baca. Yang terakhir, kita tutup aja cukup itu ya, karena nggak tahu baca. Saya mohon maaf karena nggak pandai bacanya. Baik, kabar yang dirahmati Allah, demikian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa may yattasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bukan Allah, demikian tadi disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
disampaikan bahwa infak yang masuk pagi hari ini sudah 600.000 rupiah. Alhamdulillah semoga infak